musim dingin ada gereja yang tutup jam 4. Ya, Pak Bewo kalau sudah sampai sini kalau nggak berkunjung, walaupun hanya sebentar foto-foto juga boleh, tapi yang penting berkunjung. Itu yang kita butuhkan waktu di muridnya. Tuhan itu badai itu. Apakah kamu nggak peduli sama? Terus Yesus menghadir, diam ke danau itu, ya. Dan untuk itu kita mohon berkat Tuhan, doa dari Romo dan penjelasan dari kita yang mantul, mantap betul, ya. Baik Pak Romo. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi. Ya baik, sebelum menyapa yang lain, mari kita menyapa Tuhan dulu ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi dalam bahasa Ibrani, Boker Tov. Habibi itu berbeda Habibi itu berbeda. Habibi temannya seperti sayangku ya. Oke, selamat pagi dalam bahasa Ibrani Boker Tov. Boker Tov. Ya, tapi menjawab Boker Or. Boker Or. Boker Tov. Boker Or. Ini versi Ibrani ya, jangan versi Indonesia Boker ya, berbeda. Ya, lalu Boker Tov menjawab Boker Or. Boker Tov, Boker Or. Oke. Nanti kita belajar juga selamat pagi dalam bahasa Arab. Tahu selamat pagi dalam bahasa Arab? Sabah el khair. Takutnya ibu ini muntah. El khair. Menjawab Sabah en nur. Duduk depan samping Romo. Ya, luar biasa. Karena kita berada di Israel, saudara-saudari, dan selamat hari Minggu, saudara-saudari. Karena hari ini hari Minggu, dan hari ini juga Gereja Katolik merayakan juga Yesus ya diberkati oleh Simeon dan dimasuk ya bait suci ya setelah 40 hari dari hari kelahiran. Itu tradisi orang Yahudi ketika orang ya bayi ya laki-laki menjadi 40 hari ya setelah ibunya jadi lahir, karena selama 40 hari ya ibunya dia najis, tidak boleh jalan. Lalu setelah 40 hari itu tradisi bawa bayi yang laki-laki ke rumah Tuhan, dan mereka juga persembahan 2 burung merpati. Itu tradisi yang tertulis juga dalam Alkitab. Lalu kita hari ini juga merayakan ya saudara-saudari ya Yesus dimasukkan ya rumah Tuhan, bait Allah ya bait suci. Oke, saudara-saudari, sekali lagi selamat datang di Israel. Kita berada di Israel ya, kita di negara Israel, di tanah suci Holy Land ya, tanah Kanaan, tanah nabi-nabi, tanah Yesus Kristus, tanah mukjizat, tanah susu dan madu ya. Lalu kalau saya pakai nama ini bermaksud satu daerah, tidak ada di sini beberapa daerah, ini satu daerah Israel, tanah suci, tapi mungkin mempunyai beberapa nama. Saudara-saudari, sebelah kanan sekarang bisa lihat ini danau Galilea. Sebelah kanan danau Galilea. Kenapa namanya jadi danau Galilea? Ya, saudara-saudari, karena danau ini lokasinya di daerah Galilea. Yesus dia tersebut sebagai orang Galilea, murid-muridnya juga tersebut orang Galilea. Kenapa? Karena ini daerah Galilea. Memang saudara-saudari, kota Tiberias, danau ini lokasinya di daerah Galilea. Danau ini terletak 220 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut. Laut Mati berapa meter di bawah permukaan air laut? 430 meter di bawah permukaan air laut. Oke, dua-duanya di bawah permukaan air laut. Tapi yang lebih rendah itu Laut Mati. Ya, dan saudara-saudari, Danau Galilea ya ini danau terbesar mungkin di Timur Tengah. Dan tidak ada danau seperti ini. Dan airnya ya, airnya tawar, masih asli, maksudnya itu dari zaman Tuhan Yesus atau sebelum Tuhan Yesus. Dan banyak peristiwa yang terjadi di daerah ini ya, banyak mukjizat. Salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus
lakukan di sini? Dia berjalan di atas Air. air. Di mana? Di sini, di Danau Galilea. Tuhan Yesus juga dia mulai melayani dari Danau Galilea atau dari Galilea. Setelah dia ditolak oleh orang Nazaret, dia meninggalkan Nazaret dan menuju ke kota yang namanya Kapernaum, Korazim, Betsaida, di mana dia menetap selama 3 tahun, dan setiap tahun dari kota Kapernaum dia menuju ke Yerusalem. Oke, untuk mengetahui juga daerah Israel, saya mau bagikan ini. Ya, saya mau bagikan peta untuk juga. Ya, ini hadiah ya. Karena hari ini hari Minggu, dapat hadiah. Ya, ulang tahun Pak Benny. Depan ya. Kilometer lebarnya, ya, yang paling panjang itu 12 kilometer dan dalamnya ya 50 meter. Dan ikan terkenal ini ikan Petrus. Oke, kita berada di sini. Kota Tiberias di sini di ujung selatan dari Danau Galilea. Ini ujung selatan. Dan kita menuju ke utara. Utara di sini, Bapak Ibu. Apalagi macam-macam kurma juga, arah, zaitun, terkenal delima, ya, aprikot, persik. Nanti kita akan melihat ini pisang, ya, by the way, ya, lihat pisang di sini. Pisang di sini pakai celana warna biru. Pasir tapi Ya, dia subur. ini mangga sebelah kiri kanan, mangga. Ya, sebentar kita akan melihat ini pisang pakai celana warna biru. Kenapa warna biru? Ya, sebentar ini. Oh, ini lagi sebelah kanan. Wow, ini pisang ya pakai celana warna biru. Aku bisa pakai celana. Oh. Tapi kenapa warna biru? Oke, kita berada di tanah suci ya. Lalu harus tutup. Tapi kalau tutup harus pakai warna hitam. Ya, lalu karena warna hitam habis, lalu pakai warna biru, ganti dengan warna biru. Oke, saudara-saudari. Ya. Oke. Saudara-saudari, Israel berukuran kecil. Lalu kota Tiberias terletak di ujung utara. Dan ini arah kita ke utara. Yang paling bawah di peta, ya, ini di mana ada warna biru juga. Ini namanya Laut Merah. Laut Merah ini ujung yang paling selatan. Hari terakhir nanti menuju atau keluar dari kota yang namanya Eilat atau dari perbatasan yang namanya atau tepi barat Sungai Yordan. Tepi barat Sungai Yordan. Daerah ini yang di peta ada garis hitam. Ya, garis hitam bisa melihat ya, garis hitam di sini ya. Ketika negara Israel merdeka tahun 1948, daerah yang namanya West Bank ya diikuti negara Yordan. Daerah yang namanya West Bank tepi barat Sungai Yordan diikuti negara Yordan, bukan negara Israel. Tapi kapan daerah West Bank atau tepi barat Sungai Yordan diikuti Israel atau dikuasai oleh Israel? Tahun 1967. Saudara-saudari, tahun 1967, ya, apa yang terjadi? Tahun 1967 mulai perang. Perang itu namanya perang 6 hari. Kenapa namanya perang 6 hari? Karena perang itu selesai setelah 6 hari. Tapi apa yang terjadi dalam 6 hari? Israel menaklukkan 3 daerah, saudara-saudari. Dalam 3 hari, Israel berhasil untuk menaklukkan 3 daerah.
daerah pertama yang di sini yang namanya tepi barat Sungai Yordan. Tepi barat Sungai Yordan itu tepi barat dari Sungai Yordan. Karena tepi timur itu Yordan. Lalu Israel menguasai West Bank, menguasai Bethlehem, menguasai Ramallah, menguasai Jericho. Semua daerah di tepi barat Sungai Yordan dikuasai oleh Israel tahun 1967. Apalagi tahun 67 Israel menguasai di sini Gurun Pasir Sinai. Saudara-saudari, Gurun Pasir Sinai luas sekali, daerah yang luas. Di Mesir dikuasai oleh Israel. Apalagi daerah yang ketiga itu di sini, dataran tinggi Golan, Golan Heights, ya, Golan Heights. Saudara-saudari, Golan Heights dikuasai oleh Israel tahun 1967 atau pada perang 6 hari. Ya, ini mungkin sejarah politik tentang Israel, ya, karena buat Israel ini juga daerah ini atau tanah perjanjian, ya, itu sebagian dari, ya, tanah Kanaan, dari tanah 12 suku, ya, tanah susu dan madu. Lalu 67 Israel menaklukkan 3 daerah. Itu sebabnya juga kenapa tidak ada hubungan politik antara Israel dan Syria. Kenapa? Karena dataran tinggi Golan dikuasai oleh Israel tahun 67. Tahun 1973 negara Syria menyerang negara Israel. Itu perang namanya Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, Syria menyerang negara Israel untuk kembalikan daerah ini yang dikuasai oleh Israel. Tapi mereka berhasil untuk kembalikan sebagian dari dataran tinggi Golan. Akhirnya mendapatkan persetujuan gencatan senjata, ya, dari tahun 1973 atau Perang Yom Kippur. Dan kawasan ini semuanya utara, ini kawasan militer. Itu perbatasan. Kita hari ini menuju ke gunung yang paling tinggi di Israel, namanya Gunung Hermon, ya. Gunung Hermon kawasan militer. Gunung Hermon, saudara-saudari, kawasan militer, daerah militer yang dikuasai oleh tentara Israel, yang mengkontrol sampai saat ini itu tentara Israel. Kalau siapa yang memberikan izin buka Gunung Hermon atau tutup, itu tentara Israel. Kenapa? Karena Gunung Hermon, gunung yang paling tinggi di Israel, sekitar 2.200 meter di atas permukaan air laut. 2.200 meter di atas permukaan air laut. Itu gunung yang paling tinggi di Israel. Juga mempunyai nama atau istilah Mata Israel. Kenapa? Karena dari Gunung Hermon di belakang ada apa? Ada Syria. Bisa melihat Damaskus, kota Syria. Itu perbatasan. Saudara-saudari, ini tradisi dari zaman dulu. Orang dulu cari tempat yang tinggi untuk tinggal, bukan tempat yang rendah. Cari tempat yang tinggi, seperti bukit, ya. Kenapa? Karena dari atas yang tinggi bisa melihat di bawah sekitarnya kalau ada musuh. Lalu ini Gunung Hermon, gunung yang paling tinggi, sangat penting buat Israel. Tapi ada satu sebab, atau sebab itu mungkin terutama kenapa Israel menaklukkan dataran tinggi Golan. Bapak Ibu, daerah ini, ya, meskipun kawasan militer, daerah yang dulu diurus oleh Syria, tapi sangat penting buat Israel. Sebabnya air. Sebabnya, saudara-saudari, air. Apa maksudnya air? Di Israel sekarang ada Danau Galilea, Sea of Galilee, ya. Sea of Galilee, Danau Galilea, ini sumber air terutama untuk negara Israel. Tapi Sea of Galilee, Danau Galilea, dari mana dapat airnya? Dari hujan, ya, hujan. Seperti hari ini, ya, dari hujan. Apalagi dari mana? Sumber air terutama untuk Danau Galilea itu Sungai Yordan. Oh, Sungai Yordan mengalir dari ujung selatan, tapi dari ujung utara masuk pintu ke bawah air. Dan Sungai Yordan, saudara-saudari, berkumpul airnya dari 3 mata air.
Sungai Yordan berkumpul airnya dari 3 mata air. 3 mata air jadi Sungai Yordan. 3 mata air yang mulai di mana? Saudara-saudari, di sini di dataran tinggi Golan di utara atau di Syria dan di Lebanon. Asalnya fondasinya itu Syria dan Lebanon. 3 mata air. Yang pertama namanya Dan. Ya, Dan di mana itu? Di sini di Israel. Yang kedua namanya Banyas. Banyas itu di sini di Syria. Ini mata air yang kedua namanya Banyas. Yang ketiga namanya Hasbani. Oh, 3 mata air, Lebanon, Syria dan Israel. 3 mata air bertemu di mana? Di satu tempat di sini. Ya, bertemu di sini. Jadi apa? Jadi Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan. Sekali lagi, Sungai Yordan berkumpul airnya dari 3 mata air. Dan itu di Israel. Banyas di Syria, mulai di Syria. Yang ketiga, Hasbani. Dan jadi bertemu di satu tempat, jadi Sungai Yordan. Sungai Yordan, saudara-saudari, masuk Danau Galilea dari ujung utara. Sebentar, saya membantu. Namanya Kiryat Shmona. Kiryat Shmona. Ya, tempat permukiman orang Yahudi. Kiryat Shmona. Yahudi artinya tidak percaya Yesus. Permukiman orang Yahudi. Salah satu permukiman. Oh iya, hari ini kita tidak pakai GoPro. GoPro saya kemarin lensanya pecah gara-gara jatuh saat lagi makan di Lafayette. Sekitar 20 menit. Daerah ini kanan kiri kalau lihat ini ada pagar, tapi juga ada rambu jalan ini yang kuning tertulis ada ranjau. Ranjau kanan kiri, lalu tidak boleh berjalan di sini. Kiri kanan ini yang kuning. Ya, ada tanda danger, mine. Lalu ini ranjau, kecuali sapi boleh. Tapi manusia tidak boleh berjalan kanan atau kiri. Ya, membahayakan karena daerah ini daerah perang dulu. Ini tempat Syria dulu, di mana ada bunker-bunker. Dan kawasan ini dulu, daerah ini dikuasai, dikontrol oleh Syria, tapi sekarang diurus oleh negara Israel. Kanan atau kiri ini ada pagar, ini yang ada kuning, tanda kuning. Kanan atau kiri juga, kanan tidak boleh jalan.
sebelah kiri ini Banias, sebelah kiri. Di mana Tuhan Yesus bertanya di sini, murid-muridnya menurut kata manusia, siapa aku? Dan di tempat ini Petrus mengaku Yesus engkaulah Mesias. Di tempat ini Tuhan Yesus juga katakan kepada Petrus, Petrus engkaulah batu karang, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa yang engkau lipas di dunia akan terlipas di surga, dan apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Sebelah kiri ini banyak Kaisaria Filipi. Namanya Kaisaria Filipi. Ya, itu Kaisaria Filipi dibangun oleh Herodes Agung. Dia menamakan Kaisaria untuk menghormati Kaisar Romawi. Tapi setelah Herodes Agung meninggal, tanah perjanjian dibagikan antara 3 anaknya. Herodes Agung, ya, setelah dia meninggal, tanah perjanjian dibagikan antara 3 anaknya. Yang pertama namanya Philip, dia menguasai daerah utara. Lalu Kaisaria ini mendapatkan nama Kaisaria Filipi untuk membedakan dari satu kota yang namanya juga Kaisaria, tapi lokasinya dekat laut, Kaisaria Maritima. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat kanan kiri. Kanan kiri ada air. Kanan. Ya, ini satu mata air yang namanya Banias. Ya, sungai Banias. Ya, Banias itu Kaisaria Filipi sama. Banias. Lalu Kaisaria Filipi mendapatkan nama Kaisaria Filipi untuk membedakan dari satu Kaisaria, ya, tapi Kaisaria itu lokasinya dekat laut, Kaisaria Maritima. Ya, di mana Petrus membaptiskan panglima yang namanya Cornelius. Ya, Kaisaria Maritima itu. Kaisaria dekat laut. Karena di tanah perjanjian ada 2 kota dengan nama Kaisaria. Untuk membedakan dari Kaisaria Maritima, mendapatkan nama Kaisaria Filipi dari nama anak Herodes Agung. Kaisaria tempat di mana Tuhan Yesus memberikan Petrus kunci kerajaan surga. Tapi saudara-saudari, apa yang tertulis dalam Alkitab? Setelah 6 hari Tuhan Yesus naiklah gunung yang tinggi, di mana dia membuktikan kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes bahwa dia memang Mesias, memang juru selamat. Setelah Petrus, ya, dia mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dalam Injil Matius pasal 17 tertulis, setelah 6 hari Tuhan Yesus naiklah gunung yang tinggi. Namanya tidak tertulis dalam Alkitab. Sekarang tempat tradisi, ya, dari abad ke-4, dari zaman dulu, dari zaman Tuhan Yesus, tempat Yesus dimuliakan namanya Gunung Tabor. Gunung Tabor. Tapi juga ada sebagian, ya, khususnya gereja Protestan yang percaya tempat Yesus dimuliakan juga kemungkinan itu di Hermon. Mereka klaim apa? Mereka klaim Kaisaria Filipi di kaki Gunung Hermon. Dan Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi di Israel. Apalagi Gunung Hermon pada musim dingin jadi putih. Yesus jubahnya jadi putih, wajahnya bersinar seperti matahari. Ya. Lalu mereka ini apa? Sifat Gunung Hermon seperti sifat pakaian Yesus. Tapi tidak ada reruntuhan dari zaman untuk membuktikan apakah ini memang benar-benar tempat Yesus dimuliakan. Tapi saudara-saudari, Gunung Tabor, ya, meskipun tempat yang paling tinggi di Gunung Tabor 600 meter di atas permukaan air laut, tapi Gunung Tabor juga gunung yang paling tinggi di daerah Galilea. Di daerah Galilea. Ya, nanti kita ke Gunung Tabor, ke tempat Yesus dimuliakan. Ya, kita sekarang mulai naik ke apa? Ini termasuk dataran tinggi Golan, tapi menuju ke Hermon.
kita sudah dekat dengan Hermod, di mana tujuan kita kepleset, jatuh, kena apa? Ekor pantat, tulang ekor. Itu akan sangat fatal. Ya, jangan sampai tidak bisa jalan. Ya. Kemudian jangan sampai jatuh, tulang ekor kena, jatuh belakang, kepala kena. Ya, jangan saya sudah wanti-wanti supaya hati-hati, pelan-pelan saja. Ya. Kalau saljunya baru masih empuk, itu jalannya enak. Yang bahaya adalah kalau dia sudah membeku keras. Ya, jadi tolong perhatikan itu. Nanti kita akan naik kabel car sampai ke puncak. Kalau Bapak Ibu merasa di atasnya kedinginan maksudnya makan siang dan lain sebagainya, kita masih ada kunjungan gereja yang utama. Ya, yang kita rencana pergi adalah gereja Premesi, di mana di situ setelah kebangkitan Yesus, ya, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Sampai pertanyaan ketiga, Petrus akhirnya menangis karena dia ingat dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan di situ dia mengatakan, "Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Kita bayar parkir. Ya. Kemudian Tabah, gereja multiplication, ya, 2 ekor ikan, 5 roti, diberi makan kepada 5.000 orang. Ya. Kemudian Talzo. Ini garam laut mati. Ingat ya, nggak boleh black ice. Licin soalnya. Roma, ingat ini nggak boleh diinjek. Punji. Kau bilang nggak dingin, bohong. Sen kan man ha filmet show. Nga fortsätter inte ha. Nga chọn chúng thành ngày chọn ăn. Halo Jiji. Halo, ikut. Dingin banget. Itu lagi pada main air, main escape. Hah? Ya, Jia.
Gigi, sini lihat sini. Oke. Nih. Nggak dingin ya? Kok dibuka? Buka. Buka. Biarin. Aku lepasin satu. Anjir. Beli yang mau. Juga. Ya, ini Gigi. Bu Yosep. Ayo ikut, ayo. Ayo Kimce. Cepetan. Tar. Sembunyikan masker dulu. Oke. Oke. Tuh, foto di sini. Christmasnya sudah lewat, tapi kita masih ada manusia salju. Kak Sira. Dalam ski. Yang paling aku suka di sini adalah borokok. Asik orangnya gitu. Ang dami naman na yun. Kami noon hindi ganito kadami. באמת? אבל למה? כמה יחסים בקורה? Video. Antrian untuk itu. Lihat tuh. Antrian ke gondola. Oi. Boy. Ini aja nih. Copot kap itulah. Oi. Kim Jae ơi, ini lo nggak kajian, ibu nggak kameranya udah kayak pegang aja, tinggal pegang aja. Maksudnya? Kan cium aja kan. Dah, ada besar kecil kan? Iya. Besar kecil kan? בואו נמשיך לשם.
kita baru pemberhentian pertama. Kita masih harus lanjut lagi ke berikutnya. Masih ada beberapa titik ke gereja-gereja. Kita mau berdoa hanya hari ini. Happy Sunday. Kita lihat dulu ke sini. Ya, kita lihat mau. Kita kan berjalan pulang. Kontingen Indonesia. Ternyata setelah di sana tidak terlalu dingin. Mungkin kita sudah beradaptasi. Ayo ikut. Yang mana punya kita? Halo. Sini pintu kanan. Pintu sebelah kanan. Sampai sini masih salju. Bulan Desember kemarin bawa grup, suasana badai, sama sekali tidak bisa ke sini. Ya, jadi Bapak terimalah itu. Ya, jangan mengeluh seperti orang-orang Israel keluar dari Mesir selalu mengeluh, dikasih 40 tahun nanti ya. Jangan dong, Pak Ben. Jadi tetap bersyukur ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat pembenaran ke depan ini. Video, Bapak Ibu ambil sebelah kanan, tempelkan di kaca. Jangan pegang, kalau pegang kan ketat. Tempel, dia ambil sendiri. Jadi bagus sekali ya. Nah, tempel begitu, tempel, nah dia gerak situ. Nah, gitu. Dan itu kita seolah-olah berjalan di atas awan. Ya, bagus kan? Nikmati ya. Yang kiri gimana? Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas pengertian kerjasama. Dan ini adalah suatu pilihan yang bagus buat saya, buat kita semua, karena Bapak Ibu kesini adalah tujuan ziarah. Ini adalah untuk, kalau kesini adalah untuk happy untuk foto-foto dan melihat ya. Dan kita sudah mengambil bagian secukupnya. Sekarang kita kembali ke Galileo laptop kan, Galilea untuk makan siang. Makan siang kita Ikan Petrus. main course-nya adalah ikan petrus. Kenapa disebut ikan petrus? Ada yang bisa menjawab? Nanti akan diceritakan sama Pak Wasit. Dan setelah makan siang kita akan berkunjung, ya Bapak Ibu tolong perhatikan, ke gereja Promesi yang sudah saya bilang ya, di mana Yesus menyerahkan tongkat gembala kepada Petrus sebagai kepala gereja yang utama, paus utama. Ada paus yang sudah berkunjung ke sana. Ada tempat multiplication ya, 2 ekor ikan 5 roti diberi makan kepada 4.000 orang laki-laki, belum ditambah perempuan anak-anak ya, 5.000 maaf ya. Itu buat di situ banyak. Gereja Bukit Sabda Bahagia, Kapernaum, Kota Yesus dan lain sebagainya. Dan sore hari kita, Bapak Ibu saya tahu bahwa suka foto-foto, tapi tolong momen yang bagus foto beberapa kali saja supaya tidak terlalu lama ya. Kalau setiap tempat Bapak Ibu foto lama-lama itu adalah pilihan, dan kalau waktunya kurang itu adalah juga pilihan Bapak Ibu ya. Saya hanya memberi wawasan supaya kita sama-sama tujuan ini saya mau begini, Bapak Ibu tinggal ikut. Kalau tidak ikut berarti konsekuensinya adalah ini ya. Jadi itu adalah gambarannya. Sampai sini jelas? Halo? Terima kasih. Ada yang masih pegang punya tiket? Ada yang masih pegang punya tiket? Kalau masih tolong pegang, saya ambil, diusahakan. Terima kasih Pak Wasit. Ya, jelas. Ya, saudara-saudari, sekali lagi kita akan balik sekarang ke Danau Galilea karena ada beberapa tempat yang kita akan kunjungi hari ini. Saya juga butuh bantuan kerjasama ya. Tolong ingat 3 huruf KDF. Apa itu KDF? K kumpul, D dengar, F foto, baru foto. Ya. Lalu kita selalu di situs, di site, saudara-saudari, ya, kumpul, dengar, baru.